Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Fa in qila fama haqiqatul ujubi wa ma ma'nahu wa ma ta'siruhu wa ma hukmuhu fabayyin lana dzalika. Betul ya? Maka jikalau dikatakan orang fama haqiqatul ujubi, maka yaitu apa adapun hakikatnya ujub, wa ma maknahu dan apa maknanya ujub, wa ma ta'siruhu dan apa pengaruhnya ujub, memberi bekasnya ujub, wa ma hukmuhu dan apa hukumnya ujub. Fabayyin lana dzalika, maka jelaskan olehmu bagi kami akan yang demikian itu semua. Fa'lam, maka ketahui olehmu, anna haqiqatal ujubi isti'zamul amalis salih, akan bahwasanya hakikat ujub yaitu menganggap besarnya amal yang saleh. Wa tafsiluhu inda ulama'ina rahimahumullahu dzikrul abdi husula syarafil amali salih bi syai'in dunallahi azza wa jalla awin nasi awin nafsi. Dan adapun penjelasannya ujub menurut para ulama-ulama kita ahli tasawuf rahimahumullah, yaitu menyebutnya seorang hamba akan hasilnya kemuliaan amal yang soleh dengan sesuatu selain Allah azza wa jalla awin nasi atau manusia awin nafsi atau jiwa diri. Qalu, berkata para ulama, wa qad yakunul ujubu musallasan, dan terkadang ada oleh ujub yaitu dibagi tiga, bi an yudhkara dzalika min hadhihi salasati jami'an, dengan bahwa disebutkan yang demikian itu hasilnya kemuliaan dari ini tiga perkara seluruhnya. An-nafsi, pertamanya diri, wal khalqi dan makhluk, wasyai'i dan sesuatu, wa musannan, dan terkadang ada ujub itu padahal diduakan. Dua bi an yadhkurahu min itsnaini, dengan bahwa menyebut ia akan hasilnya kemuliaan dari dua perkara, wa muwahhidan, dan padahal tunggal, bi an yadhkurahu min wahidin, dengan bahwa menyebut ia akan hasilnya kemuliaan dari satu perkara. Wa bidul ujubi dzikrul minnah, adapun lawanan ujub yaitu menyebut-nyebut anugerah nikmat.
wahwa dan dia dzikrul minna an yadhkura, yaitu bahwa mengingat oleh si hamba annahu akan bahwasanya hasilnya kemuliaan itu bitaufiqillahi subhanahu, yaitu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu alladhi syarrafahu wa 'azzama sawabahu wa qadarah, dan bahwasanya Allah yaitu Tuhan yang memuliakan, oleh Tuhan akan amal itu, wa 'azzama dan mengagungkan oleh Tuhan sawabahu akan ganjaran amal, wa qadarahu dan kadarnya amal. Wa hadza dzikru fardun 'inda dawa'il 'ujubi naflun fi sa'iril awqat. Adapun ini menyebut-nyebut nikmat yaitu wajib ketika ada dorongan-dorongan ujub, dan yaitu sunnat pada sepanjang waktu. Wallahu a'lam bishawab. Kajian kita yang merusak daripada amal ibadah itu adalah ujub. Ini ujub virus yang berbahaya, lebih berbahaya dari corona. Ujub namanya. Ini di samping dosa, banyak pengaruhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Oleh karenanya kata Imamul Ghazali, bila ada yang bertanya ujub itu apa? Apa pengertian ujub? Apa pengaruhnya ujub pada amal? Dan apa hukum ujub? Bila ada orang bertanya begitu, ujub itu apa? Maka bila ada orang bertanya tentang ujub, bangga diri, yang namanya ujub, fa'lam anna haqiqatal ujubi isti'zamul amalis salih, yakni ay ma'anisyani idhafatihi ilallahi azza wa jalla. Jadi yang namanya ujub itu bila mana seorang hamba merasa hebat dengan kebaikan yang dimiliki, bila seorang hamba merasa hebat dengan kemampuan yang dia miliki, bila seorang hamba merasa tinggi dengan perbuatan kebajikan yang dia lakukan, dengan melupakan Tuhan, tidak menyandarkan kepada Allah, namanya ujub. Disebutlah bangga diri. Kalau bangga Allah bukan ujub, bangga diri ujub. Jadi ujub itu merasa diri hebat, merasa diri punya kemampuan amal soleh, merasa diri punya nilai potensi tanpa mengingat bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Itu namanya ujub. Ujub gambarannya
Ada orang kaya raya di Kebayoran yang mana duitnya banyak, di rumahnya diberangkas-berangkas. Lalu ketika ketemu dia bilang, ini Fulan, ini kunci lemari duit, yang duitnya diberangkas, lo ambil sono di rumah. Ini kunci nomor 5, diberangkas nomor 5. Itu duit dari semua kotak buat lo semuanya. Lalu kemudian kita berangkat menuju rumah orang kaya raya itu. Kita cari nomor 5, ketemu. Lalu kemudian kita buka, uang udah dikasih kunci. Kita ambilin itu duit semuanya, kita bawa pulang. Kata kita, hebat gua. Itu namanya ujub. Kalau kita bilang hebat gua, namanya ujub. Kalau dia bilang hebat itu orang kaya, ampe ngasih kunci segala ama saya tak ada kemampuan kalaulah si kaya itu tak kasih kunci sama saya. Itu namanya dzikrul minnah, tahadus bin ni'mah, syukur. Disebutnya syukur kalau begitu. Tapi kalau kata kita hebat saya, itu namanya menganggap besar, bisa ngambil duit dari berangkas dengan melupakan yang ngasih kunci sama kita. Padahal kalau nggak dikasih kunci mah letak bisa apa? Uang kuncinya udah dikasih, di mana hebatnya? Kalau dia sadar. Itu namanya ujub yang kayak begitu. Kita tidak boleh terpedaya dengan ujub ini. Apa yang mau kita banggakan dari kita? Rajin ibadah, tak perlu kita banggakan andai kita rajin ibadah. Sebab iblis jauh lebih rajin ibadah. Tidak ada makhluk yang ibadahnya sehebat iblis sampai dapat gelar khazinul jannah, penjaga surga. Saking ibadahnya, Masya Allah. Iblis itu rajin ibadah. Falaqiya malaqiya, maka menimpa ama iblis apa yang menimpa padanya. Kecongkakannya dengan banyak ibadah. Ketika disuruh sujud ama Adam tak mau, dengan alasan gue lebih tinggi dari Adam, gue lebih tua dari Adam, ibadah gue lebih banyak dari Adam. Akhirnya aba wastakbar wa kana minal kafirin, neraka selama-lamanya. Gara-gara ujub mendorong jadi sombong. Kita tak perlu bangga diri dengan banyak ketemu kiai. Ketemu kiai tak boleh bangga. Foto dengan kiai ini, kiai itu, sampai di rumah kita foto melulu, foto kiai-kiai.
bacain Fatihah mukana sama kita. Begitu. Biar orang sangka kita emang dekat sama kiai. Fotoin kita ketemu kiai banyak, tak perlu bangga dengan kiai banyak. Sebab ada orang yang bertemu dengan kiai paling banyaknya kiai, yaitu habiskan ya Pak. Apa maknanya udah ya? Belum. Ada orang ketemu dengan banyak kiai. Namanya Amr bin Hisham, Abu Jahal. Itu ketemu kiai banyak. Ada kiai Abu Bakar, ada kiai Umar, ada kiai Utsman, kiai Ali, bahkan sama rajanya kiai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu banyak kiai, tapi tiada guna. Timbang ketemu doang. Bangga tak bisa. Kita baru berapa ketemu kiai? Tidak sebanyak mereka. Abu Lahab juga ketemu. Tapi Quran berkata, saya selanarat zata lahab falaqiya manaqi. Maka apa yang didapat oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dengan sekedar ketemu dengan kiai, tak bisa menyelamatkan. Ujub, bangga diri. Kita tak perlu bangga diri dengan banyak ilmu. Dulu ada namanya Bal'am bin Ba'urah, umat Nabi Musa. Ilmunya banyak, muridnya banyak, tapi ujungnya mati dalam keadaan kafir. Kita tak perlu bangga diri dengan harta kita banyak. Lihat, ada makhluk Allah namanya Qarun. Apa yang menimpa kepada Qarun? Sesuatu yang menimpa padanya. Itu bangga diri. Maka fa'lam anna haqiqatal ujubi isti'adhamu al-amalis salih. Yang namanya ujub adalah bila mana seseorang itu merasa bangga dengan amal soleh yang dia lakukan, disertai melupakan Allah kasih taufik sama dia. Itu ujub. Kita ngaji malam Kamis di Mushola Al-Akhyar. Moga kita dijadikan minal akhyar. Begitu saudara. Kita kemudian muncul, hebat gua, walaupun gua kerja, mana dagang lagi, gua ngaji juga, hebat gua. Begitulah kalau muncul di hati kita ngaku hebat tanpa taufik dari Allah, maka namanya ujub, menganggap hebat diri. Ujub. Padahal kaki dari Allah, tenaga dari Allah, akal dari Allah, kesehatan dari Allah. Mana yang kita punya? Tak ada. Semuanya dari Allah. Tangan
Allah yang cipta, akal Allah yang kasih, semuanya pemberian dari Allah. Andai kita beramal soleh, itu pun juga karena Tuhan kasih taufik sama kita. Kita orang ini tak ubahnya kayak roda, ibarat sepeda. Bilalah pedal itu digoes, maka roda itu berputar. Digoes itu maknanya diberi taufik, maka kuatlah kita beramal soleh. Yang hebat mah yang ngasih, yang menggoes yang hebat, bukan roda yang hebat. Roda tak punya hebat, yang hebat yang goes. Kita tak hebat, yang hebat adalah Allah yang ngasih taufik sama kita, yang menggoes kita sehingga kita muter kaki kita menuju majelis ilmu. Kalau mau nyari alasan mah banyak. Alasan itu berangkat dari kemalasan. Kemalasan itu kalau dipotong jadi alasan. Itu begitu. Maka orang-orang yang ujub adalah orang yang melupakan kurnia Tuhan, merasa hebat diri. Itu begitu. Kata Imamul Ghazali, wa tafsiluhu, penjabarannya menurut para ulama tasawuf tentang ujub ini, dzikrul abdi husula syarafil amali sholih bi syai'in dunallah. Yang namanya ujub adalah bila mana si hamba menyebut-nyebut dia bisa melakukan kebajikan itu dengan potensi diri. Dia tidak ingat Allah, dia tidak ingat jasa manusia. Ayah bundanya dikata tak berjasa sama dia, dan tidak mengingat jasa-jasa orang-orang yang berjasa. Ini namanya ujub. Emang gua mah hebat, gua ini ujub. Bila si hamba menyebut-nyebut nilai kebaikan berdasarkan potensi diri, tak mengingat Tuhan, makanya yang harus dibanggakan adalah Allah. Tanpa Allah kita nggak ada. Tanpa Allah kita tak ada. Tanpa taufik dari Allah tidak mampu. Kita sedekah aja biar dikata sehari 1000, itu bukan ringan, berat. Dikata sehari 100 rupiah, bukan ringan, berat. Semuanya butuh taufik dari Allah, butuh dorongan dari Allah. Maka kaya tak ada ganjaran, miskin tak ada ganjaran. Maka ada dorongan dari kita untuk syukur, di sana ada ganjaran. Kita miskin, ada dorongan di hati kita untuk sabar, di sana ada ganjaran. Maka mailun nafsi ini adalah ta'alluqus sawab wal iqab. Dorongan disebut kasab. Yang ada kasab, bukan fi'il. Yang punya wahdaniyat fil af'al cuman Allah. Kita tidak punya. Tidak punya wahdaniyat fil af'al. Allah doang. Allah doang. Bila orang itu segalanya Allah, tak mengapa. Mau pakai cincin kayak tesi ke 10, nggak apa-apa. Nggak jadi syirik, nggak jadi apa. Wong Tuhan
semuanya. Tapi dia bilang ada khasiatnya, boro cincin, nasi ada khasiatnya, ayam geprek. Apa khasiatnya? Lah kenyang, percaya enggak? Muslim. Apa enggak muslim? Begitu. Kagak begitu agama. Cincin ada khasiatnya. Saudara seret, lihat doang cincin saya, minum airnya, gak usah saya celupin kalau punya saya mau. Lihat doang, minum airnya, hilang seretnya. Enggak kayak punya cincinnya Bang Nur dicelupin dulu, enggak. Kalau saya lihat doang, minum air, itu cukup. Itu begitu. Jadi saudara, ujub itu bila kita merasa hebat diri, padahal yang hebat Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta tak berdaya. Kata Allah, tidak punya daya. Bisa aja kita rezeki banyak karena kita punya bini sujud doa. Bisa aja anak kita doa, akhirnya kita dikasih rezeki. Tak tahu rezeki dari mana. Bukan otak kita cerdas, banyak yang sarjana sampai doktor, sampai profesor, masih naik bajai. Begitu. Kita biar motor butut punya, alhamdulillah. Ini namanya nikmat. Kalau disebut-sebut dapat ganjaran. Quran bilang wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Nikmati rabbika fahadis itu singkatnya tahaddus bin nikmat. Sebut-sebut nikmat Allah. Yang disebut Allah namanya muji. Bukan ujub dapat ganjaran, beda tipis. Bersyukur dia mau. Maka yang namanya ujub bila seorang hamba menyebut amal kebajikan, nilai positif yang ada padanya tanpa ada Tuhan, tanpa ada manusia, tanpa ada diri, ada hati. Ini ujub. Maka ujub itu ada yang paling parah, tingkat tinggi. Tidak ada satupun yang bisa dia punya nolong. Kata Tuhan, emang gua hebat. Begitu dalam dirinya, pokoknya dia emang gua hebat. Bang, anaknya ranking 1. Siapa dulu bapaknya? Itu guru yang ngajar. Dilangin sama dia. Itu Allah yang ngasih sehat, ngasih taufik. Daripada dia punya anaknya, dihilangin sama dia. Bininya yang nganterin ke sekolah, dia kan pergi kerja pagi-pagi, bininya yang gojekin anaknya. Tak diingat sama dia. Ini paling besarnya, dia dosa. Ujub kelas tinggi. Siapa dulu gua? Siapa dulu bapaknya? Bapaknya doang, emaknya nggak ada. Kayak lahir dari dia, ngandung aja kagak, nggak kuat dia ngandung, jangan nikah. Begitu, borang dengan bininya sudah jawab. Mulai sekarang kita ganti posisi, maunya di mana ganti posisinya? Udah kesana aja pikirannya, enggak jadi abang yang nyuci, gosok, nyapu, saya duduk di kursi kayak apa? Gitu. Bagaimana? Ogah nih. Ganti posisi. Ada kalanya ujub itu dua hal. Rada rendah dosanya. Yang dilupakan Tuhan sama orang berjasa, tapi yang dihitung hebat diri. Iya. Ada kalanya muanya enggak ada. Begitu. Itu ujub. Jadi ujub ini dosa paling besar. Ujub.
Jadi salasun muhlikatun, 3 perkara kata Rasulullah SAW membinasakan. Salah satunya i'jabul mar'i binafsi, ujub, amal jadi rusak, habis ganjaran, kita melupakan jasa orang. Yang hebat itu ujub. Wadiddul ujubi dzikrul minnah, lawanannya adalah menyebut-nyebut anugerah, menyebut-nyebut nikmat. Ini namanya syukur. Sebab at-tahaddusu bin nikmah syukur. Menyebut-nyebut nikmat itu adalah syukur. Banyak hadis-hadis Nabi berbicara tahaddus bin nikmah. Ana sayyidul awwalina wal akhirin, ana sayyidu waladi adam wala fakhar, ana awwalu man yuharriku khilaqal jannah, dan seterusnya. Itu tahaddus bin nikmah, menyebut-nyebut nikmat. Alhamdulillah Allah kasih nikmat sama saya, kasih ide yang bagus sehingga saya bisa usaha, sehingga saya bisa ngaji. Jadi Allah yang hebat, diri kita enggak. Allah hebat. Bila kemudian yang disebut Allahnya, ini namanya syukur. Ketika roda muter, hebat lu roda, lah tak hebat. Yang hebat Allah yang muterin. Saya enggak hebat, bapak hebat, nyekolahin orang. Nah, Allah yang kasih rezeki, bukan saya. Allah dalam. Begitu namanya dzikrul minnah, syukur. Yang kayak begitu, menyebut-nyebut. Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, la tufrihu katoma li'annaha barazat minka wa farah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Janganlah ketaatanmu membanggakan dirimu, sebab itu namanya ujub. Tapi banggalah dengan ketaatan itu atas Tuhan alirkan lewat kita. Kan Tuhan bagi makhluknya lewat siapa aja. Tuhan nolongin orang lewat siapa aja. Bersedihlah kita kalau tak terpilih untuk nolong orang. Sedih untuk bantu orang. Sedih karena kita enggak dipilih. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi. Banggalah dengan ketaatan itu karena ketaatan datangnya dari Allah melalui kita. Namanya sabab. Sabab ini dinilai oleh agama. Orang tua kita itu sebab kita ada di alam dunia, enggak gedebluk dari langit. Sabab itu proses. Itu dihargai proses. Maka orang yang sukses, orang yang menghargai proses. Orang tua ini proses kita. Maka Nabi bilang, malam yashkurin nas, lam yashkurin nas. Siapa orang yang tak terima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita, maka kita tak terima kasih sama Allah. Enggak ada makasihnya sama Allah.
Semua kita berbicara utang budi sama Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad belumlah kita tentu mengenal Islam, meski tak langsung. Maka yang mengenalkan adalah ulama. Maka Nabi nyuruh akrimun ulama, hormati ulama, sebab dia wakilnya Nabi. Maka kita hormat itu semuanya karena sabab. Ini namanya syukur. Syukur. Tak ujub. Begitu. Apa itu syukur? Dzikrul minnah atau tahaddus bin ni'mah. An yadhkura, bila seorang hamba itu menyebut-nyebut annahu bi taufiqillahi subhanahu, bahwasanya ketaatan yang dia lakukan itu berkat taufik dari Allah. Taufik itu apa? Taufik itu adalah khalqu qudratit ta'at lil abdi, diberikan kemampuan beribadah kepada hamba, namanya taufik. Diberi kemampuan ngaji, diberi kemampuan baca Quran, diberi kemampuan sholat, diberi kemampuan sedekah, diberi kemampuan apa yang baik-baik. Itu namanya taufik. Lawanannya khidlan. Khidlan itu khalqu qudratil maksiyah alal abdi, yaitu diberikan kemampuan berbuat dosa sama hamba, namanya khidlan. Sialan, nyolong gak ketahuan, kata dia alhamdulillah Allah gak ketahuan. Bukan alhamdulillah gak bakal tobat ente. Kalau nyolong gak ketahuan gak bakalan tobat. Jangan alhamdulillah, ini musibah. Namanya khidlan. Namanya. Wa annahu alladhi syarrafahu, orang yang disebut tahadus bin nikmah, dia sadar kalau nikmat yang dia miliki adalah berkat Tuhan. Kasih nikmat sama dia, namanya nikmatul imdad. Sesudah nikmatul ijad, nikmatul ijad dicipta dari tidak ada menjadi ada. Sesudah ada diopenin sama Tuhan, kasih makan. Biar dikata kita susah, masih makan 3 kali, belum termasuk bakso. Ngopi udah macem-macem mereknya, kopi luwak macem-macem gitu, apa aja udah dimakan. Itu biar kata kita susah, taufik dari Allah. Dan ada kesadaran bahwa Tuhan yang memuliakan amal soleh ini sampailah jatuh di tangan kita, sampai kita dipilih. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'at an radiyaka ahlan laha. Balasannya apa sih kita ngaji ini? Balasan ngaji itu apa? Jangan minta balasan, kata Imam Ibnu Athaillah. Cukup balasan Allah ngaji itu kita menjadi orang yang demen ngaji, dikelompokkan sama ahlul ngaji. Itu udah cukup. Sebab ahli ta'at itu dipuji sama Allah. Begitu, Allah demen. Didemenin Allah aja udah bagus. Kalau Allah nggak demen, tak akan kuat kita duduk di majelis ini. Nggak kuat. Kalau Allah nggak demen, susah.
Jadi bukan malas, bukan. Emang Allah halangi. Kayak gerhana, bukan gak ada cahaya matahari, ada, cuman Allah halangi, jadi gelap bumi. Bukan gak ada cahaya mataharinya, pada cahaya, cuman Allah halangi, jadi gelap. Allah yang kasih kemuliaan, sampai dikasih kuat duduk di majelis ilmu. Moga kuat duduk sampai kita meninggal dunia. Itu begitu saudara. Dan dia ada kesadaran kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan kita mendapatkan ganjaran, makalah kita dikasih taufik oleh Allah untuk ibadah. Maka surga sebetulnya gratis dari Allah. Surga itu gratis. Bukankah bayarannya ibadah? Wong ibadahnya aja dari Allah. Kalau Allah nggak kasih kuat ibadah muka, gratis. Allah juga begitu, gratis. Kalau Allah nggak kasih taufik, mana kuat kita ibadah? Kan dari Allah. Maka jangan sekali-kali kita nyandar sama diri. Makanya supaya tidak ada ujub, banyakin baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya, tak ada upaya. Apa sih daya? Daya itu kemampuan menjauhi maksiat. Itu arti daya. Daya-daya itu kemampuan menjauhi maksiat. Upaya-upaya itu apa? Upaya itu kemampuan berbuat ketaatan. Jadi tidak ada kemampuan untuk jauhi maksiat pada diri ini. Tak ada kemampuan untuk melakukan ibadah pada diri ini. Bila ada kemampuan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Namanya disebut taufik. Taufik. Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan hamba, mentakdirkan amal baik, mentakdirkan amal buruk. Lalu Allah pilih kita. Itu Allah juga. Maka ibadah ini mau ngarepin apa? Wong semuanya dari Allah. Tidak ada dari kita. Lah kita ngaji tenaga kita, tapi dari Allah tenaga. Kalau dicabut tenaganya, cotik aja sama Tuhan, kasih cikungunya. Kagak ada tenaga nih. Lemes, orang kata disantet. Kagak. Emang nyamuk itulah. Itu begitu. Kayak begitu. Maka saudara, semuanya Allah. Bila kita sadar bahwa nikmat yang ada pada kita dari Allah, bila kita sadar dalam diri kita nikmat itu karena kita dipilih oleh Allah, bila kita sadar dalam diri kita dikasih taufik dari Allah. Bahasa gampangnya, bila kunci yang tadi orang kaya ngasih duit dari orang kaya, apa yang perlu dibanggakan? Mana yang harus dibanggakan pada diri? Semuanya dari Allah. Maka menyebut-nyebut nikmat ini hukumnya apa? Wa hadza dzikru fardun inda dawa'il ujub.
Bila ada dorongan-dorongan di hati kita, dorongan mau ujub, mau bangga diri, maka wajib kita nyebut Allah kasih nikmat sama saya. Ih, Bapak hebat, bisa bantu orang-orang, hebat Bapak ini. Nggak, Allah yang hebat. Tapi kan lewat Bapak, tapi kan Allah juga. Kalau Allah nggak kasih muka, saya juga. Ini yang hebat mah Allah. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadihin nikmat. Yang punya jaket, helm, kehujanan, jangan badannya di majelis enggak enak, tapi hatinya mikirin jam. Saya enggak mau gitu. Naflun fi sairil awqat. Sunnah kita nyebut-nyebut nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sunnah. Tidak wajib. Bahkan ada amalan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen kita taat terus, kalau pengen hidup kita bahagia, apa saja ini harus kita jalani. Coba duitnya banyak kan, kalau kita temennya kalau disebut duit banyak ya kan, duit